Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Teman-teman, para jemaah sekalian, dan pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mengistiqamahkan kita di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa menuntun kita di atas adab-adab sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salat juga selalu tersampaikan kepada keluarga beliau, pada para sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau yang istiqamah di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Hadirin yang Allah muliakan, insya Allah pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Asyarah. Ya. Insya Allah kita akan masuk pada bab 8, yaitu tentang adab bermajelis. Kenapa perlu kita bahas, teman-teman sekalian, adab bermajelis? Karena di dalam kehidupan, di dalam keseharian kita tidak lepas dari yang namanya bermajelis. Ya, kita tidak lepas dari hal tersebut. Bahkan ya bisa dikatakan hampir setiap waktu kita bermajelis. Maka penting kiranya kita untuk mempelajari adab-adab bermajelis dengan tujuan agar ya majelis ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal tidak ada pelanggaran di dalamnya. Hadirin yang Allah muliakan, jadi seperti biasa teman-teman sekalian, jadi akan Anda tambahkan sedikit ya, baik itu dalil atau rujukan-rujukan lainnya agar semakin lengkap begitu ya. Jadi kita masuk pada bab 8 ya, atau pembahasan ke-8. As-samin ke-8. Idzan tahaita ila majlisin fasallim wajlis haitsu yantail majlis wala tajlis baina asy-syamsi waz-zil wala tufarriq baina itsnaini illa bi'iznihima wala tuqim ahadan min majlisih wafsah liman dakhala wadhkurillaha fihi wa qalluhu kaffaratuh wa taqul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila engkau ya tiba di suatu majlis, sampai di suatu majlis, maka ucapkanlah salam ya. Duduklah di tempat yang sudah disediakan. Janganlah duduk di antara sinar matahari dan bayangan. Janganlah memisah antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Janganlah menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Luaskanlah tempat bagi orang yang masuk. Berzikirlah kepada Allah di dalam majlis
Minimal doa kafaratul majlis. Saya mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Hadirin yang Allah muliakan, jadi di sini ya singkatnya ketika kita sampai di sebuah majelis maka kita diperintahkan mengucapkan salam ya tentang bagaimana adab dalam eh, mengucapkan salam itu sudah Ana bahas pada pembahasan sebelumnya itu pada bab satu. Duduklah di tempat yang sudah disediakan. Ya maka kita duduk di tempat yang memang sudah disediakan. Janganlah duduk di antara sinar matahari dan bayang. Yaitu misalnya kita duduk di antara posisi yang terkena sinar matahari dan posisi yang redup gitu. Janganlah memisah antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Ini rinciannya akan kita jelaskan nanti. Kemudian janganlah menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Ya, jadi jangan memerintahkan orang lain yang dia dulu duduk di situ, kemudian kita perintahkan dia untuk pergi dari situ, kemudian kita duduk di tempat tersebut. Kemudian luaskanlah tempat bagi yang masuk. Ya, nanti akan ada juga pembahasan khususnya. Kemudian berzikirlah kepada Allah dalam majlis. Ya, minimal doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membahas beberapa adab ya yang berkaitan dengan bermajelis. Jadi beberapa adab yang akan kita bahas ini adalah adab-adab yang sangat penting ya. Insya Allah yang akan bahas adalah adab-adab yang sangat penting. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, apa yang diucapkan saat seseorang memasuki sebuah majelis atau perkumpulan? Ya, apa yang ia ucapkan? Maka ketika seseorang itu tiba di sebuah majelis, maka sebelum ia duduk hendaknya dia mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam majelis tersebut. Yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullah atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan ini sudah kita bahas juga ya. Ini salam ini kan ada tiga tingkatan. Dari yang paling cukup sampai yang paling sempurna. Ya ada Assalamualaikum itu 10 pahala. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi itu 20 kebaikan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu 20 kebaikan. Dan itu yang sempurna. Dan ini sudah kita bahas juga di mengenai salamnya pada adab pertama. Perintah mengucapkan salam ini teman-teman sekalian ketika memasuki sebuah majelis ini disebutkan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim." Jika seseorang di antara kalian tiba di suatu majelis, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Fa idza arada an yakuma falyusallim. Dan jika pergi dari majelis tersebut, hendaknya juga mengucapkan salam. Ya. Falaisal ula bi ahaqqamil akhir. Maka sesungguhnya salam yang pertama tidaklah lebih berhak dari salam yang kedua. Jadi ketika kita memasuki sebuah majelis atau perkumpulan atau pergi meninggalkan majelis tersebut, maka hendaknya kita mengucapkan salam. Bagaimana jika objeknya adalah non muslim misalnya? Ya, misalnya di sana di perkumpulan sana juga ada non muslim, maka yang untuk non muslim maka cukup kita mengucapkan salam yang umum saja, yaitu baik itu menurut
waktu, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau menanyakan kabar, misalnya apa kabar, bagaimana hari ini, begitu ya. Khusus yang non Muslim, ya, kita ucapkan ya salam yang umum, ya, sapaan yang umum. Tapi untuk yang Muslim, maka ketika kita masuk ke majelis, maka kita ucapkan salam, dan ketika meninggalkan majelis juga kita mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, di mana seseorang duduk jika ia tiba di suatu majelis. Jadi ketika kita datang di sebuah majelis, di mana kita harus duduk, ya. Jadi teman-teman sekalian, apabila ya jika kita tiba di sebuah majelis, hendaknya kita duduk di bagian akhir dari majelis tersebut. Ya, tujuannya apa? Agar dia tidak melangkahi orang yang duduk, ya, dan tidak menyela mereka saat berjalan memasuki majelis. Karena asal majelis itu, teman-teman sekalian, adalah orang-orang yang duduk yang saling berdekatan dan duduknya itu rapat, ya. Sehingga jika salah seorang datang ya belakangan, maka dia duduknya paling belakang begitu, ya. Ya. Dan begitu seterusnya, ya, begitu seterusnya. Karena perkumpulan di majelis ini kan dia bergerombol, ya. Duduk berdekatan, ya, maka yang baru datang itu duduk paling paling belakang begitu. Ya, tidak kemudian dia berjalan memasuki di tengah-tengah majelis jika bentuk majelisnya seperti ini berdekat-dekatan begitu. Ya, dan tidak layak ya jika sebagian duduk di satu sudut, kemudian yang lain di sudut lainnya. Gitu. Maka ketika hadir di sebuah majelis ya perkumpulan, dan perkumpulan itu memang ya duduknya itu berdekatan begitu, maka kita duduk di majelis yang paling belakang begitu. Maksudnya di akhir, yang paling akhir begitu. Dan tidak layak kemudian kita misalnya lalu memilih di pojok begitu terpisah dari majelis, itu tidak layak, ya. Maka ini majelis yang rapi yang sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu duduknya merapat begitu, ya. Sehingga kalau duduk merapat ya maka tidak apa ya, tidak beradab, ya. Termasuk adab yang buruk apabila kita kemudian memilih duduk di tengah-tengah majelis dengan melangkahi antara bahu dan bahu, ya, menyela orang ketika berjalan begitu, maka itu tidak beradab, ya. Itu majelis yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu yang pertama. Ya, jika duduknya itu merapat, ya. Kemudian jika dalam majelis tersebut orangnya terpisah-pisah duduknya, misalnya, ya, ada yang duduk di sudut, ada yang duduk di tengah, kemudian ada yang duduk di barat, duduknya di masing-masing arah begitu, sehingga banyak tempat atau ruang yang kosong. Maka seseorang yang baru datang itu, misalnya kita baru datang, ya, tidak harus duduk di akhir, tapi kita bisa memilih duduk di tengah majelis begitu, ya. Atau jika ada pembicara, duduk paling depan, ya, dekat dengan pembicara, selama hal tersebut tidak mengganggu pembicara dan tidak mengganggu pendengar dan tidak mengganggu majelis tersebut, ya. Artinya kita boleh memilih tempat yang kosong di dalam majelis tersebut, ya. Namun jika majelis tersebut rapi dan orang-orang itu saling berdekatan, itu konsep pertama tadi, ya, maka hendaknya orang yang baru datang duduk di bagian akhir majelis tersebut, ya. Jadi misalnya, ya, di masjid misalnya ya ada majelis. Jadi kan kondisi pertama ya duduknya berdekatan sesuai dengan adab sunnah Nabi SAW, maka itu ya kita duduk di paling akhir. Tapi apabila majelis tersebut orangnya duduknya terpisah-pisah, maksudnya duduknya itu memiliki jarak begitu, baik itu jaraknya yang cukup lumayan 1 meter misalnya kan, maka di situ kita masih bisa mengisi bagian yang kosong begitu. Itu boleh kita isi kalau apa namanya majelisnya renggang, selama tidak mengganggu begitu, tidak mengganggu orang yang duduk, kemudian tidak mengganggu pembicara yang sedang menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan, ya. Jadi kesimpulannya, di mana seseorang duduk jika ia tiba di suatu majelis, ya maka tergantung dari bentuk majelis itu tadi. Jika memang berdekatan, ya berdempet-dempet sesuai dengan majelis yang di masa Nabi SAW, ya,
duduknya itu berdempat-dempet, ada majelis ilmu, ada kajian, itu kan duduknya dempet-dempet gitu ya, berdempetan, maka ya kita duduk paling belakang. Ya, ya resiko ya siapa suruh datang belakangan begitu kan. Itu jika duduknya berdekatan. Tapi kalau duduknya terpisah-pisah, ada jarak, maka boleh kita mengisi bagian yang kosong itu tadi selama tidak mengganggu. Ya, ya. Yang ketiga, bolehkah kita duduk di antara cahaya matahari dan bayang? Seseorang itu teman-teman ketika bermajelis atau hadir di sebuah majelis, ya, hendaknya dia jangan duduk di antara dua bagian. Di sebagian tubuhnya teduh, kemudian sebagian lainnya terkena sinar matahari. Ya, maka dia diperintahkan agar tidak duduk di antara cahaya matahari dan bayang. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, jangan dia duduk di antara apa namanya antara yang redup dan yang panas begitu. Sehingga tubuhnya ada sebagian yang terkena sinar matahari, kemudian ada yang tidak terkena sinar matahari. Ya, karena dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari Buraidah ya bin Al-Husayb radhiyallahu anhu dari ayahnya berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yuqada baina dhilli wasyamsi, bahwa Nabi SAW itu melarang duduk di antara bayangan dan cahaya matahari. Ini Nabi SAW yang melarang duduk di antara bayangan dan cahaya matahari. Dan diriwayatkan juga bahwa majelis seperti itu adalah majelis syaitan. Ya. Tapi di dalam kitab ini Syekh menyebutkan bahwa uh, majelis yang antara bayangan dan cahaya matahari yang menyebutkan bahwa itu majelisnya syaitan itu hadisnya tidak sahih. Ya, kata beliau hadis-hadis itu tidak sahih. Ya, maka larangan untuk duduk ya seperti itu tetap dari Nabi SAW, artinya tetap kita patuhi ya karena perintahnya itu sahih. Adapun alasannya karena majelis itu majelisnya syaitan, ya maka kata beliau ini tidak sahih. Ya, dalilnya tidak sahih. Ya. Namun demikian kita tetap taati karena perintah jangan duduk di antara bayangan dan cahaya matahari itu dalilnya sahih. Ya. Yang tidak sahih itu kata beliau tadi Anda tegaskan itu cuma ada yang menjelaskan, ada riwayat yang menyebutkan itu majelisnya syaitan, itu yang tidak sahih. Tapi kalau perintahnya itu sahih, ya. Bahwa Nabi SAW melarang duduk di antara bayangan dan cahaya matahari. Dan juga ini juga sudah terbukti dari sisi kesehatan begitu. Ketika kita duduk antara tempat yang redup dengan yang terkena panas, artinya tubuh kita ada sebagian terkena sinar matahari, ada yang tidak. Tubuh kita terbagi menjadi apa ya? Ada dua suhu yang berbeda begitu. Sehingga hal tersebut akan berdampak buruk terhadap fisik kita, terhadap kesehatan kita begitu. Ya. Jadi kita tidak boleh ya duduk di antara cahaya matahari dan bayangan atau tempat yang redup gitu. Kemudian bolehkah kita duduk di antara dua orang? Misalnya ada dua orang yang duduk ya berdekatan. Boleh tidak kita duduk di tengah-tengahnya gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, jika seseorang itu tiba di suatu majelis, maka adalah ia jangan memisahkan antara dua orang lalu kemudian duduk di antara mereka berdua. Kecuali seizin mereka berdua. Karena asalnya mereka duduk saling berdekatan, maka ketika seseorang itu ingin masuk dan ingin duduk di antara mereka berdua atau menyelah di antara keduanya, maka haruslah dia minta izin terlebih dahulu, ya. Dan ini kebanyakan teman-teman sekalian banyak terjadi ya. Ada dua orang yang duduk saling berdekatan, kemudian datang yang ketiga tiba-tiba duduk di tengah-tengah keduanya itu tanpa meminta izin di antara keduanya. Sehingga kadangkala dua orang yang mengobrol ini terkadang merasa terganggu begitu. Maka tidak boleh kemudian orang yang ketiga ini ya duduk di tengah-tengah antara keduanya kecuali seizin dari keduanya. Dan ini adab yang mulia, teman-teman sekalian. Dan ini penting untuk kita perhatikan, terutama di dalam majelis ya. Di dalam majelis itu kan kadang-kadang kalaupun memang duduknya terpisah-pisah,
Kadang-kala ada orang yang duduk ya berdekatan, berdua berdekatan gitu. Maka kita tidak boleh ya duduk di antara keduanya, ya, kecuali seizin keduanya. Yang jika duduknya berdekatan begitu, dempet misalnya antara antara apa namanya, lutut dengan lutut saling bertemu, itu kan kita nggak boleh ya duduk di antara keduanya, kemudian memisahkan mereka berdua. Namun jika mereka duduk itu ada jarak, Ustaz, ada jarak ya, seperti di dalam gedung pertemuan ya. Kadang-kala kan orang duduk antara duduk di kursi ya. Kemudian antara dua orang ini ada kursi yang kosong di tengah-tengah ya. Maka ketika kita datang ya, maka kita tidak harus izin di antara keduanya jika kita ingin duduk di tengah-tengahnya begitu. Misalnya satu orang duduk di kursi, kemudian temannya lagi duduk di kursi, kemudian di tengah-tengahnya ada kursi tapi tidak diisi, kosong ya. Maka kita boleh duduk di situ ya tanpa meminta izin pada keduanya ya. Namun jika keduanya itu duduk berdekatan antara satu yang lainnya dan tidak ada jarak ya antara mereka berdua, maka hendaknya kita meminta izin ya. Jadi bolehkah duduk di antara dua orang itu juga ada dua keadaan. Pertama, orang yang duduk itu ya berdekatan begitu, berdekatan. Maka ketika kita ingin duduk ya, maka kita tidak boleh mengisi di tengah-tengah ini antara keduanya tanpa meminta izin dari keduanya. Jika diizinkan ya mereka akan melebarkan dan mengizinkan kita duduk. Tapi jika tidak diizinkan, ya otomatis mereka tidak akan membuka ruang dan kita tidak boleh duduk di situ dan tidak boleh memaksa. Namun jika di dalam majelis itu ya ada ruang antara keduanya ini memang teman ya, ada ruang. Biasanya di dalam gedung pertemuan kan di sini ada kursi, di sini kursi, dan di sini tidak diisi, ya maka kita boleh duduk di sini tanpa meminta izin kedua. Iya. Atau memang duduk di lesehan di lantai, tapi di antara keduanya ini ada celah dan kita bisa duduk di tengahnya, maka kita tidak perlu meminta izin, ya langsung duduk, nggak ada masalah. Ya, larangan memisahkan dua orang yang duduk ini teman-teman sekalian dengan kita mengisi di antara mereka ini disebutkan Nabi SAW bersabda, ya, la yahillu lirrajuli an yufarriqa baina itsnaini illa biidznihima. Tidak halal bagi seseorang memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin mereka. Kata Nabi SAW, tidak halal, la yahillu, tidak halal artinya hukum asalnya itu tidak boleh, haram ya. Haram memisahkan antara dua orang yang duduk kecuali dengan izin mereka. Maksudnya kita tidak boleh masuk di tengah-tengah mereka yang duduk berdempetan kecuali dengan izin mereka berdua. Maka tidak boleh, kata Nabi SAW, tidak halal ya. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dari Ibnu Abdah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda, la yujlas baina rajulaini illa biiznihima. Tidak boleh duduk di antara dua laki-laki kecuali dengan izin mereka berdua. Iya. Jadi kita tidak boleh duduk di antara dua laki-laki kecuali dengan izin mereka. Ini menunjukkan akan tidak bolehnya kita duduk di tengah-tengah orang yang duduk saling berdekatan. Kecuali ada jarak tadi ya sudah Anda jelaskan. Kemudian di dalam hadis lain ya, وعن جبير بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. Ya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma yang mengatakan, kami apabila mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka setiap dari kami duduk di tempat mana ia berakhir. Maksudnya apa? Tidak sampai melangkahi bahu orang lain untuk menuju tempat yang lebih dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi maksud beliau ini, apabila di majelis Nabi SAW para sahabat itu datang, ya, para sahabat itu tidak melangkahi bahu sahabat lainnya begitu. Karena para sahabat kan duduknya rapat begitu ya, sebagaimana yang adab yang sunnah. Dalam majelis itu duduknya rapat, sehingga tidak memungkinkan kemudian kita para sahabat melangkahi bahu sahabat lainnya untuk mendekat kepada Nabi SAW.
Sehingga yang datang belakangan itu duduknya di belakangan begitu. Yang lebih berhak duduk di dekat Nabi SAW, di depan Nabi SAW, itu adalah orang yang datang yang duluan begitu. Ya. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik teman-teman sekalian. Yang pertama, bahwa di dalam majelis ilmu itu mempunyai adab-adab yang perlu diperhatikan. Ya, jadi dalam majelis ilmu itu banyak hal yang harus diperhatikan, terutama adab-adabnya. Sehingga jangan sampai kehadiran kita di majelis tersebut dengan tidak beradab itu merusak dari majelis itu tadi. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwa bolehnya jika seseorang yang melihat ada celah yang kosong di dalam majelis, ia meminta untuk dirapatkan supaya ada peluang ya, untuk duduk di tempat kosong tadi selama tidak mengganggu orang lain. Ya maksudnya apa? Jika ada dalam majelis itu posisi yang kosong, ya ada tempat yang kosong, maka ia boleh menempatinya begitu selama tidak mengganggu orang lain. Kemudian faedah lainnya adalah di antara adab majelis adalah duduk di tempat yang terakhir ya, sehingga kita tidak merampas tempat duduk orang lain. Ya, itu ya teman-teman sekalian yang perlu kita perhatikan ya terkait dengan boleh tidaknya kita duduk di antara dua orang di dalam majelis. Kemudian teman-teman sekalian, bolehkah kita menyuruh seseorang bangun dari majelisnya? Atau kita menyuruh seseorang itu bangkit dari tempat duduknya untuk digantikan tempat duduknya? Maksudnya, kita menyuruh orang lain itu bangkit dari tempat duduknya, kemudian kita sendiri yang mengisi posisi tersebut. Ya, maka teman-teman sekalian tidak boleh bagi seseorang yang menyuruh orang lain bangun dari tempat duduknya untuk menggantikan dia di posisi itu. Karena kaidahnya tadi sudah jelas tidak boleh. Jangankan menggantikan seseorang duduk di tempat tersebut, ya, melangkahi, ya, menduduki tempat antara dua orang ini pun harus ada izin jika mereka duduk berdempetan. Apalagi sampai memerintahkan orang lain untuk berpindah dari tempatnya semula, kemudian kita yang mengisinya, padahal kita datangnya belakangan. Ya, maka ini ya nggak boleh seperti ini. Ya, seharusnya kita tahu diri begitu datangnya belakangan, ya duduknya di belakangan. Begitu. Ya, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan la yuqimu rajula min majlisi summa yajlisu fihi. Janganlah seorang laki-laki menyuruh berdiri laki-laki lainnya ya dari majelisnya. Kemudian ia duduk di majelis tersebut. Ya, maksudnya jangan duduk, jangan memerintahkan orang lain ya bangkit atau apa ya, meninggalkan tempat duduknya ya kemudian kita duduk di tempat tersebut. Ya, karena apa? Siapa yang duluan mendapatkan tempat, ya maka ia lebih berhak di tempat tersebut ya daripada yang lain. Syekh Al-Utsaimin mengatakan, hakun nasi biha man sabaqa ilaiha. Yang lebih berhak mendapatkan adalah yang lebih dulu meraihnya. Ya. Ini dalam semua hal ya. Baik dalam perkara ilmu ya, yang lebih dulu mendapatkannya orang yang lebih dulu mendapatkan ilmu tersebut, menguasai ilmu tersebut dan juga berlaku dengan yang lainnya. Ya, termasuk juga dalam masalah jodoh ya siapa dulu ya tidak boleh meminang ya wanita yang sudah dipinang begitu termasuk karena yang pertama mendapatkan orang yang pertama meraihnya dan termasuk juga di dalam majelis begitu orang yang pertama berhak duduk di tempat tersebut adalah orang yang pertama mendudukinya begitu kecuali kecuali misalnya di dalam sebuah forum atau majelis itu kan kadangkala ada kursi yang sudah disediakan gitu ini kursi untuk tamu undangan misalnya untuk presiden ini untuk kursi para menteri kecuali memang sudah dipetakan seperti itu ya maka ya sudah diberitahu ya sebelumnya ya, bahwa ini kursinya presiden ini kursi menteri ya, di dalam sebuah majelis maka hendaknya setiap orang itu untuk mematuhi protokol atau aturan yang sudah ditetapkan begitu. Ini kursi tamu undangan biasa, ini untuk tamu VVIP, ya, ini untuk tamu VIP, ini untuk pejabat negara begitu. Hendaknya ditaati seperti itu. Tapi kalau majelis yang tidak ada kekhususan, oh ini
lokasi presiden. Oh, ini. Artinya semua orang bisa duduk di tempat tersebut, maka kita tidak boleh ya menyuruh mereka untuk kemudian pergi dari tempat tersebut, kemudian kita duduk di tempat tersebut. Kecuali memang sudah Anda sampaikan tadi, Anda sampaikan memang sudah dikhususkan ya. Di sini tempat presiden nanti ya. Karena jika presiden tidak dijaga, nanti ada mudarat yang akan menimpa presiden begitu. Maka ini harus kita taati, begitu harus kita taati protokolnya. Ya. Jadi apabila ada orang yang duduk di tempat yang dikhususkan misalnya ya presiden misalnya karena faktor keamanan, maka tidak boleh dia duduk di tempat tersebut dan dia hendaknya mencari tempat duduk yang sudah disediakan tentunya. Ya. Tadi Syekh Al-Utsaimin ya mengatakan hakun nasi biha man sabaqa ilaiha, yang lebih berhak mendapatkannya adalah orang yang lebih dulu meraihnya. Kalau kaidah ini kita terapkan di dalam majelis, maka ada beberapa contoh penerapan kaidah ini. Misal yang pertama, jika ada anak kecil dalam sholat misalnya, ada anak kecil yang lebih dahulu di sholat pertama, atau dia mendapati suatu tempat di Raudhah ya, di Masjid Nabawi, atau intinya dia mendapati suatu tempat, dia dahulu menempatinya, maka tidak boleh orang yang telat mengusirnya dari tempat tersebut. Ya, ini misalnya anak kecil tersebut memang tidak mengganggu begitu ya, karena nanti akan kita temukan di lapangan itu berbeda. Anak kecil itu ketika tiba di suatu tempat itu sebuah saf ya, justru mereka akan membuat keributan di tempat tersebut. Ya. Namun ketika anak kecil tersebut adalah anak kecil yang tenang begitu, tidak membuat keributan, maka kita tidak boleh menggeser dia dari tempatnya begitu. Ya. Dan ini sering kita temukan ya, bahkan ini sering anak lihat ketika di dalam sholat misalnya, saf yang paling tepi ini ada anak kecil begitu. Anak kecil ini memang sholat betul-betul begitu. Artinya tidak membuat keributan, dia sholat sebagaimana yang seharusnya. Kemudian ada yang masbuk nih, tiba-tiba menggeser kemudian anak kecil tersebut. Maka yang seperti ini nggak boleh teman-teman sekalian. Nggak boleh yang seperti ini. Ya. Karena ini tidak sesuai dengan adab-adab majelis. Atau di luar sholat misalnya dalam majelis juga tidak boleh menggeser anak kecil ya. Selama dia tidak menempati tempat yang sudah ditetapkan, misalnya tempat presiden, tiba-tiba dia duduk di tempat presiden ya, maka kita boleh kemudian menggeser anak kecil tersebut atau memerintahkan anak kecil tersebut duduk pada tempatnya gitu. Namun pada majelis yang tidak ada kekhususan, artinya siapapun boleh duduk di sini, dan apabila ada anak kecil yang lebih dahulu menempati tempat tersebut, kita pun tidak boleh menggeser anak kecil tersebut. Dan ini adab ini penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian penerapan kaidah yang kedua, ya. Jadi tidak boleh seorang muslim sengaja memblok suatu tempat di masjid dan mengklaim bahwa itu adalah tempat yang menjadi kebiasaan ia sholat. Ya, jika ia telat dan tempat tersebut sudah ditempati orang lain gitu, ya maka yang lebih berhak adalah orang yang pertama kali menempatinya. Maka dia itu yang lebih berhak. Maksudnya dalam sebuah di masjid begitu ya, sudah diblok-blok begitu. Artinya kita sudah memasang blok di sana. Oh, ini tempat khusus bagi saya begitu. Di dalam misalnya di dalam sebuah apa bagian blok begitu ya, kita sudah membloknya. Itu nggak boleh. Tidak boleh kita membloknya begitu. Ya. Karena yang lebih berhak itu adalah orang yang lebih dahulu menempatinya. Ya kalau antum mau tempat tersebut ya tempati, ya ditempati. Antum datang awal-awal begitu. Apabila antum telat masbuk kemudian sudah ditempati orang lain, maka tidak boleh memerintahkan orang lain berpindah dari tempat tersebut. Kecuali jika antum memang sudah tiba di tempat tersebut terlebih dahulu, kemudian mungkin ada keperluan ingin ke kamar mandi, kamar kecil, kemudian antum menempatkan sesuatu tanda bahwa tempat itu sudah ditempati, ya kemudian tiba-tiba datang orang lain yang belakangan duduk di tempat tersebut, kemudian ketika antum tiba dari kamar kecil ternyata sudah ditempati, maka antum boleh memerintahkan orang yang baru duduk itu untuk berpindah dari tempat itu karena sebelumnya antum sudah duduk di tempat tersebut, artinya antum itu lebih berhak begitu ya. Tapi kemudian dia memblok di suatu tempat di dalam masjid ya,
Intinya di baik dia datang duluan atau dia masbuk, dia harus duduk di tempat tersebut, itu nggak boleh seperti itu. Ya, kaidahnya kan siapa yang duluan maka dia lebih berhak. Ya, jadi kalau antum telat ya duduk ya, paling belakang kan, ya, saf paling belakang. Ya, kemudian dalam hadis lain, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi summa yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu wa kana ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia sendiri duduk di tempat tersebut. Tetapi berikanlah keluasan serta kelapangan pada orang yang baru datang. Ya, jadi di dalam majelis itu, ya dalam perkumpulan ketika ada orang lain yang baru datang, ya maka kita berikan ruang bagi mereka untuk kemudian duduk. Begitu. Ya, Ibnu Umar apabila ada seorang yang berdiri dari tempat duduknya karena menghormatinya, ia tidak suka duduk di tempat orang tadi itu. Karena apa? Orang yang duduk yang pertama kali itu dia lebih berhak atas tempat duduknya daripada orang yang datang belakangan. Jadi di sini Ibnu Umar ya, kalau ada orang yang berdiri dari tempat duduknya karena menghormatinya, ya, maka ia tidak suka duduk di tempat orang tadi. Itu. Ada beberapa faedah teman-teman sekalian. Yang pertama, hendaklah bisa mengajarkan pada orang lain agar tidak perlu berdiri untuk mempersilahkan yang lain yang baru datang untuk duduk di tempatnya. Ya, artinya ketika ada orang yang baru datang, ya, ada tamu, maka sebenarnya kita tidak tidak perlu berdiri ya untuk mempersilahkan yang lainnya baru datang, kecuali memang dia menyambut tamu memang dalam kondisi berdiri. Gitu. Silahkan Pak dalam kondisi berdiri. Tapi kalau dia sudah posisi duduk, maka dia tidak perlu berdiri untuk mempersilahkan orang lain untuk duduk. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk memberikan keluasan ya di dalam majelis. Maksudnya ketika ada orang lain yang datang belakangan dan dia tidak lagi mendapati posisi, tidak lagi mendapatkan ruang yang kosong, hendaknya orang yang duduk itu kemudian memberikan keluasan. Artinya bolehlah geser dikit agar orang yang datang belakangan itu bisa duduk. Ya. Kemudian yang ketiga bahwa di antara bentuk sikap tawadhu, ya, sikap rendah diri, ya, rendah hati adalah jika ada yang mengagungkan kita, maka kita menyatakan bahwa diri kita ini biasa begitu. Artinya ketika ada yang mengagungkan kita, menghormati kita dengan penghormatan yang berlebihan, maka kita menyatakan diri kita bahwa kita ini sama seperti mereka. Kita biasa, oh nggak perlu seperti itu begitu. Iya, bahwa diri kita ini tidak perlu merasa istimewa dan kita ini sama dengan kalian gitu. Iya. Kemudian faedah keempat, jika syariat ini diikuti, ya, maka umat Islam akan nampak saling mencintai, bukan saling menjauh dan saling membenci. Karena apa? Di antara dampak buruk apabila kita memerintahkan orang lain berdiri dari tempatnya, kemudian kita menempatinya, maka ini akan menyebabkan ya kadang-kadang jengkel gitu ya. Akhirnya dendam, permusuhan, dan lain sebagainya. Kemudian faedah kelima, diharamkan menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, lalu yang menyuruh duduk lalu yang memerintahkan orang tersebut yang berpindah dari tempatnya itu, kemudian ia yang ternyata menduduki tempat tersebut. Maka ini nggak boleh, haram. Iya. Namun ini dikecualikan jika memang sebelumnya kita sudah menempati tempat tersebut. Iya. Lalu kita pergi sebentar karena ada hajat. Iya. Kemudian tiba-tiba ada orang lain yang datang belakangan yang mengambil posisi kita sebelumnya. Padahal kita keluar sebentar ada hajat, kita sudah menempati tempat tersebut. Ya, maka orang yang sebelum duduk di situ tadi, dia boleh yang memerintahkan orang yang duduk belakangan itu tadi, memerintahkan dia berpindah dari tempat tersebut. Karena kita sudah
menempati tempat tersebut, jadi kita lebih berhak terhadap tempat tersebut. Maka posisi ini boleh. Ya. Yang haram itu apabila kita datangnya udah belakangan, kemudian mengambil posisi orang yang datang duluan, ya ini nggak boleh. Ya, ini yang nggak boleh. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisihi, thumma raja'a ilayya fa huwa ahaqqu bihi." Jika salah seorang di antara kalian bangun dari majelisnya, kemudian ia kembali, maka yang lebih berhak adalah orang yang pertama itu tadi. Ya. Kemudian hadis lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qama ahadukum min majlisi, thumma raja'a ilaihi, wa huwa ahaqqu bih." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika seorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, ya, kemudian ia kembali di situ, maka ia memang lebih berhak untuk menempati tempat duduknya tadi. Ya. Maka jika ada seseorang itu ya berdiri dari tempat duduknya, mungkin ada keperluan yang ingin ke kamar kecil, padahal memang ia memang sudah pertama kali menempati tempat tersebut karena awal dia datangnya, ya. Kemudian dia keluar sebentar karena ada hajat, kamar kecil atau apa begitu. Kemudian ia kembali di situ, maka ia masih lebih berhak untuk menempati tempat duduknya tadi, meskipun ada orang yang belakangan datangnya itu ada masbuk begitu. Ya, ada belakangan telat lah gitu ya. Kemudian dia boleh ya menyuruh orang yang telat itu berpindah dari tempat duduknya itu tadi. Karena yang pertama itu lebih berhak atas tempat duduknya. Ada beberapa faedah teman-teman sekalian dari hadis ini. Pertama, semangat Islam untuk memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Hal ini untuk menekankan keinginan-keinginan yang tidak benar dan kerusakan di muka bumi. Karena orang yang telat, ya telat aja gitu ya. Tahu diri. Kemudian yang kedua, jika pemilik tempat duduk itu berdiri karena ada hajat, lantas ia kembali, ya, maka ia lebih berhak untuk menempati tempat duduk tersebut dibanding yang lainnya. Kemudian faedah lain yang ketiga, yang memiliki tempat duduk pertama kali, ia lebih berhak daripada yang lainnya. Maka itu teman-teman sekalian, ya, terkait dengan bolehkah menyuruh orang lain bangun dari majelisnya untuk digantikan tempat tempat duduknya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh orang yang sedang berada di dalam majelis saat orang lain baru datang? Ya, jika ada orang yang lain yang baru datang dan ia baru masuk dalam sebuah majelis, ya, bagaimana sikap kita yang sudah datang duluan? Maka sikap kita adalah melapangkan tempat sehingga ada tempat bagi orang yang baru datang untuk duduk. Ya, karena kadang orang itu kalau agak telat-telat ya datang ke sebuah majelis, maka kadang-kala dia tidak mendapatkan di tempat ya untuk duduk. Maka bagi kita yang sudah menempati, sudah datang duluan, maka kita berikan kelapangan bagi orang yang belakangan itu tadi. Itu berikan kelapangan di dalam majelis. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, wahai orang yang beriman, kata Allah, jika dikatakan kepada kalian berlapanglah di dalam majelis, maka berilah kelapangan. Maka Allah Azza wa Jalla akan melapangkan kita. Ya. Adapun pelapangan Allah bagi orang yang duduk dalam majelis itu ada dua macam, teman-teman sekalian. Tadi kan Allah akan, jika dikatakan kepada kalian berlapanglah di dalam majelis, ya maka berikan kelapangan. Maka Allah akan melapangkan bagi kita. Ada dua jenis kelapangan itu. Ya, kelapangan Allah bagi orang yang duduk dalam majelis. Ada dua macam. Pertama adalah kelapangan yang hakiki. Yaitu seperti mereka yang mendapat majelis yang tidak saling menyempitkan sehingga mereka meresahkan ketenangan dalam hati dan kenyamanan tempat tersebut. Ya, artinya dalam majelis tersebut ya hatinya lapang begitu, tidak ada keresahan. Kemudian kedua ada pelapangan secara maknawi yaitu hati mereka saling berpaut ya dan jiwa mereka saling memberikan rasa tenang dan
mereka merasa kenikmatan nikmat dalam majelis tersebut. Karena apa? Ketika seseorang memberikan kelapangan ya dalam majelis itu seolah-olah ada ikatan begitu. Oh, kita ini sama-sama ya perlu di dalam majelis ini, jadi kita juga memberikan tempat yang sama bagi orang lain begitu, sehingga ketika kita memberikan tempat orang, duduk sini, duduk di sini begitu, sehingga hatinya itu tertaut, ada rasa hangat begitu, karena adanya rasa saling peduli di antara sesama muslim, ya. Jadi bagi kita dalam majelis ya yang datang duluan, dan apabila kita melihat ada orang lain yang telat, maka posisi kita berikan ke lapangan begitu. Kalau dalam majelis ilmu ya kita semakin maju ke depan agar orang yang belakangan itu bisa duduk di posisi paling paling belakang, sehingga mereka tetap ya bisa duduk. Kemudian apa yang hendaknya kita lakukan di dalam sebuah majelis? Ya, maka kalau kita berada di dalam sebuah majelis, teman-teman sekalian, hendaknya kita mengisinya dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya, atau diisi dengan ilmu, majelis ilmu, yaitu dengan mengingatnya dan mengagungkannya melalui hati dan lisan. Ya, dan yang lebih sempurna adalah mengagungkan, berzikir dengan lisan yang mengikuti pergerakan hati yang mengingat Allah Azza wa Jal dengan mengagungkannya. Artinya di dalam sebuah majelis itu hendaknya kita isi dengan kebaikan. Ya, kalau majelis ilmu insya Allah ya isinya kebaikan. Adapun majelis-majelis yang kadangkala membicarakan aib orang lain, ribah, ya, mencela pemerintah begitu, atau demo. Demo kan juga bisa dikatakan sebuah majelis, ya. Majelis demo begitu. Maka yang demo kan nggak boleh dalam Islam, haram. Ya. Karena itu merupakan di antara salah satu jenis pemberontakan begitu, ya. Meskipun tidak sampai pada tahap menumpahkan darah, namun banyak hak-hak kaum muslimin kemudian yang diambil kalau demo. Demo kan ya banyak pengguna jalan itu berhak, hak umum. Jalan itu hak umum. Orang demo di jalan artinya dia mengambil hak umum. Bahkan kadangkala sampai merusak fasilitas umum, ya maka nggak boleh, seperti ini haram. Ya. Jadi demo dalam hal ini haram, teman-teman sekalian. Kemudian ada yang berdalih, loh kita kan negara demokrasi, begitu. Negara kita membolehkan. Maka kita katakan demo itu haram meskipun negara membolehkan. Ya. Sebagaimana zina, khamar itu haram meskipun negara menghalalkan. Ya, memang ya, konsepnya kan negara demokrasi itu membolehkan demo. Namun dalam Islam itu demo nggak boleh, haram. Karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa demo itu jihad. Yang nggak ada sama sekali. Demo itu mudaratnya besar. Belum lagi yang ikhtilatnya begitu. Ya. Sehingga kalau ada yang berdalih, kita negara demokrasi, ya negara membolehkan kita demo, maka kita katakan, la tu'ata fi ma'siyatillah. Tidak ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Demo ini maksiat, maka kita boleh kita taat dalam masalah ini. Artinya, meskipun pemerintah membolehkan, ya kita jangan kemudian ya serta merta membolehkan diri kita untuk melebur begitu ikut demo, nggak boleh seperti itu, ya, karena banyaknya mudarat yang akan ditimbulkan. Kadangkala ya sampai memblokade jalan, menutup jalan, sampai bakar ban di jalan begitu kan, sampai merusak fasilitas umum, banyak sekali kerusakan. Kemudian teman-teman sekalian, ya, sebelum kita menutup majelis, ya, hendaknya kita menutupnya dengan sebuah doa atau dikenal dengan istilah doa kafaratul majlis. Ya, itu doa kafaratul majlis. Atau misalnya bubar dari sebuah majlis atau ingin pergi dari sebuah majlis, ya ingin bubar lah ya dari sebuah majlis, dan kita baca doa kafaratul majlis. Apa faidah yang akan kita dapatkan dari doa kafaratul majlis, ya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, man qala subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
فقالها في مجلس ذكر كان كانت طباع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. Barang siapa yang mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika doa ini diucapkan dalam majelis zikir, artinya majelis yang penuh manfaat, ya majelis ilmu misalnya, maka ini akan menjadi stempel, akan menjadi tanda di stempelnya kebaikan. Artinya ya kamu hadir di majelis kebaikan, itu stempel begitu. Dan siapa yang mengucapkan doa ini ya pada majelis senda gurau ya maka ini akan menjadi pengampun baginya. Karena kadangkala di dalam majelis itu tak jarang ya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Atau ini misalnya bisa antum gunakan untuk doa menutup rapat. Ini boleh, ya, luar biasa sekali faedah akan didapatkan. Atau doa untuk menutup majelis ilmu. Ya. Kalau dalam majelis ilmu terjadi pelanggaran, kemudian kita mengucapkan doa ini, maka satu, kita mendapatkan dua kebaikan. Satu, akan menjadi stempel kebaikan. Yang kedua, akan menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kita dalam majelis tersebut. Namun jika majelis itu adalah majelis senda gurau, majelis yang tidak ada manfaat, ya, kemudian kita baca doa kafaratul majelis ini, maka ini akan menjadi penggugur dosa kita, akan menjadi penghapus kesalahan begitu. Ya. Jadi doa ini ya bisa dibaca dalam setiap majelis, ya. Jadi di antara kesalahan juga ya bahwa sebagian kaum muslimin yakini bahwa doa kafaratul majelis ini hanya dibaca ketika ada hal yang tidak baik atau dosa yang dilakukan dalam majelis, ya. Karena di dalam majelis tersebut sudah kebaikan, maka ini tidak perlu dibaca, kata mereka. Maka ini keliru. Jadi doa kafaratul majelis itu tetap dibaca. Baik dalam majelis ilmu, majelis yang penuh barokah manfaat, ya, atau dalam majelis yang penuh dengan senda gurau. Maka hanya kita baca doa kafaratul majelis ini. Karena sudah Anda sebutkan tadi, kalau majelis itu majelis yang penuh manfaat, majelis ilmu misalnya, maka doa ini akan menjadi stempel. Plus kalau mereka punya kesalahan dalam majelis tersebut akan diampuni kesalahan itu. Namun jika majelis itu adalah majelis senda gurau, majelis tidak ada manfaat, ya ini doa ini akan menjadi penggugur dosa dan kesalahan mereka di dalam majelis yang mereka lakukan di dalam majelis tersebut. Misalnya dalam majelis tersebut terdapat kemaksiatan begitu, maka dengan membaca doa ini insya Allah akan menjadi penggugur ya, dari dosa dan kesalahan yang dilakukan di dalam majelis tersebut. Baik, ya, Ana rasa cukup ya pembahasan kita pada bab 8 ini. Ya, semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk mengamalkan adab-adab majelis ini. Ya, maka hendaknya kita sebagai Muslim, ya, sebagai makhluk sosial, kita tak lepas dari interaksi dan kita juga tak lepas dari yang namanya bermajelis dengan manusia. Sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan adab-adab majelis sehingga kita bisa meraih selain dari aspek terpenuhi aspek sosialnya, kita juga bisa meraih pahala Allah Azza wa Jal karena memperhatikan adab-adab ini tadi. Tapi yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang keliru itu dari kebodohan ana pribadi. Allah dan Rasulnya tentu berlepas dari kesalahan-kesalahan tersebut. Baik, kita cukupkan majelis kita, kajian kita pada pagi hari ini sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.